warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pada malam hari ini teman-teman kita sudah bersama-sama dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Tentu saja kita akan membedah atau kita akan membahas satu hal yang menurut saya sangat menarik. Dan perwakilan dari teman-teman banyak sekali yang bertanya tentang hal ini. Apa itu teman-teman? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan terus ikuti channel-channel Mbah Kendil serta akun-akun media sosial Mbah Kendil. Kalian bisa lihat di deskripsi. Jadi langsung saja Mbah, kita akan membahas satu tema Mbah terkait dengan kegiatan Mbah Kendil yang mungkin sering kali bahkan di setiap Mbah Kendil melakukan penelusuran atau ke tempat-tempat wingit atau membantu orang untuk membersihkan rumah dan lain-lain, itu pasti menggunakan tata cara menghentakkan bumi atau memukul bumi dengan tangan panjenengan. Padahal kalau kita kesimak Mbah, kegiatan-kegiatan memukul bumi itu banyak sekali dilakukan, bahkan orang-orang pekerja, anak-anak yang sedang bermain, atau mungkin tari-tarian pun juga ada yang menghentak-hentakan bumi. Tapi kenapa ketika Mbah Kendil melakukan penelusuran itu jenengan selalu melakukan hal tersebut? Apakah ada kaitannya dengan hal-hal yang mistik atau energi-energi ke dalam bumi, Mbak? Terus kemudian saya mau mengambil satu contoh ketika ada seorang wanita indigo yang datang ke kediaman panjenengan dengan keluhan dia risih atau dia tidak nyaman dengan sosok-sosok yang selalu mengikutinya karena dia kan bisa melihat Mbak yang namanya indigo itu. Kemudian dia datang ke sini, jenengan menghentakkan tangan ke bumi, langsung dia menjerit, menangis dan jatuh tanpa sadarkan diri Mbah. Dan ketika melakukan proses demi proses penanganan panjenengan, alhamdulillah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dia pun juga bisa lepas, dia pun juga bisa sembuh. Padahal menurut riwayat yang dia ceritakan, siapapun yang menolongnya itu pasti berujung kematian Mbah. Tapi karena restu sang kuasa, jenengan bisa membantu orang ini pun juga kembali sehat, bisa beraktivitas seperti biasa, dan panjenengan juga masih diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan dharma di dunia ini. Itu bisa jenengan terangkan Mbah. Ini ada banyak sekali orang yang bertanya terkait dengan kegiatan atau hal panjenengan menghentakkan ke bumi itu, apakah ada yoni-yoni tertentu ataukah bisa ditularkan, dan barangkali bisa dipelajari oleh teman-teman semua Mbah. Kita tidak bisa lepas daripada ilmu-ilmu dari warisan para leluhur kita, atau dari mbah-mbah saya atau nenek-nenek saya atau kakek saya. Karena kita memang orang Jawa, kita memakai dengan kawruh-kawruh Jawa, walaupun kita juga orang Muslim. Namun kita tidak semudah kita bayangkan kita melupakan daripada ajaran-ajaran yang terserat dan tersirat, yang mana kita yaitu diberikan tular-tular atau urian atau kawruh dari nenek moyang kita atau mbah saya. Dari pengalaman, dari ilmu dari nenek saya atau mbah saya, tidak semua mutlak kami pelajari. Ada beberapa ilmu yang memang sengaja kami tidak belajar. Namun kami juga mempelajari dari beberapa guru dan mempelajari dengan alam semesta raya, karena kita tahu bahwa manusia sebenarnya kosong, tidak punya daya apa-apa. Jika tidak ada manusia yang punya kesaktian, manusia yang punya kelebihan, manusia yang punya kehebatan, kelebihan, kedahsyatan, kesaktian, keampuhan, penerawangan apapun yang dimiliki manusia semata, itu hanya merupakan titipan-titipan dari Sang Pencipta alam. Sehingga kita bayangkan manusia seperti wadah atau tempat yang kosong, ada berisi, yang mengisi adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita sadari. Sehingga apabila kita mengerjakan sesuatu dan hasilnya menggemparkan, hasilnya menakjubkan, hasilnya membanggakan, itu semata bukan karena kita, namun karena belas kasih, karena pemberian daripada Sang Pencipta. Kenapa kita diberi kehebatan Sang Pencipta? Mungkin Sang Pencipta mencintai kepada hambanya, dan kita tentu mencari dengan sungguh-sungguh, dengan pencarian ilmu yang kelas tinggi. Sehingga kita pada saat mengerjakan sesuatu yang menolong orang, misalkan kita sembuh dan tidak berhasil, dan kita tidak punya bayangan sama sekali nanti berhasil. Saya tidak pernah membayangkan. Seketika saya menolong orang, seketika saya melaksanakan pekerjaan, saya tidak punya andalan, saya tidak punya kepastian bahwa nanti pasti berhasil. Saya hanya bisa merasakan bahwa saya ini adalah orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang tidak punya kelebihan apapun. Adapun punya kelebihan itu benar-benar yakin, tulus, yang saya ucapkan ini adalah pemberian dari Sang Pencipta alam. Biarpun orang mengagumi, biarpun orang menyanjung, namun sebenarnya itu hanya pemberian dari Sang Pencipta alam yang menjadi kenyataannya bahwa saya adalah tidak punya apa-apa atau tidak punya energi apapun yang saya miliki. Kita akan bicara tentang kesinambungan, bahwa apakah pada saat saya menghentakkan bumi itu ada sesuatu yang berarti
Apakah hanya berpura-pura? Apakah hanya bergaya-gaya agar dilihat orang, ditonton orang lebih percaya? Apakah merupakan action-action agar bisa dipandang seperti kesungguh-sungguh? Namun kita memakai jalur-jalur menghentakkan bumi, kita memakai ajaran-ajaran yang diberikan daripada nenek moyang kita. Kita tahu saja bahwa di dalam tubuh kita itu dapat dikatakan ada jagat, yaitu jagat kasar dan jagat halus. Jagat kasar atau jagat gemelar yang kita rasakan, bumi, gunung, lautan, dan sebagainya. Jagat halus adalah jagat yang ada di dalam tubuh kita. Di dalam jagat gemelar atau jagat raya ini atau bumi ini, tentu ada magnet-magnet bumi. Seperti halnya kita punya jagat halus, juga punya magnet-magnet yang tidak dapat dilihat oleh mata. Sehingga ini sulit kita bayangkan, sulit kita terangkan kepada teman-teman sekalian. Karena yang namanya kita bicara, apabila ada orang yang minta tanda bukti, maka kita susah untuk membuktikan. Tapi kami meyakini bahwa magnet yang ada di dalam tubuh kita, ada magnet yang tidak dapat kita lihat karena pemberian daripada Sang Pencipta. Karena kita memberi jagat halus, yaitu pasti ada magnet bumi. Kemudian jagat gemelar seperti bumi juga ada magnet bumi, seperti kejadian dengan halilintar dan sebagainya. Ya, kita ambil salah satu contoh itu saja. Jika kita akan mengambil magnet itu, apabila diletakkan maka magnet itu akan merembet dan akan bisa menjulur ke tempat sasaran. Seperti halnya apabila kita kesinambungan kepada Sang Pencipta alam, hingga kita sambung kepada Sang Pencipta alam, kita sambung dan kita tidak bisa merasakan, namun rasa kita bisa sambung dan tidak, merasa dingin, merasa tentram, dan dapat kita rasakan di dalam kalbu kita. Sehingga kesinambungan dengan Tuhan kalau hambar otomatis akan tidak tersampai dengan tujuan kita. Seperti halnya bahwa kesinambungan kepada manusia dengan benda yang lain, misalkan manusia dengan bumi, manusia dengan hewan dan tumbuhan, tetap ada kesinambungan. Salah satu contoh kita ambil dengan sejarah, yaitu Prabu Angling Dharma. Pada saat itu mereka mengamalkan Aji Gineng, mereka bisa berbicara dengan hewan. Kenapa Prabu Angling Dharma bisa berbicara dengan hewan? Karena Prabu Angling Dharma bisa menyambungkan, bisa memberikan magnet dari magnet manusia, diberikan magnetnya hewan, dari jagatnya hewan akan disambungkan dengan jagatnya manusia. Sehingga dapat disimpulkan, yaitu Prabu Angling Dharma bisa berbicara dengan hewan. Itu karena kesinambungan magnet antara magnet manusia dan magnetnya hewan. Kita akan bicara lagi Nabi Sulaiman, yang dapat dinyatakan bahwa Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Otomatis kan Nabi Sulaiman juga bisa menyambungkan antara hubungan manusia dengan hewan, menyambungkan dengan magnet manusia dengan hewan, jagatnya manusia dengan jagatnya hewan. Itu karena dengan media magnet, gaya tarik diantaranya hewan dan manusia, gaya tarik dengan kita dengan bumi. Sehingga kesinambungan itulah yang akan kita bicarakan. Seperti halnya kita memegang dengan handphone, kalau sinyalnya ada, tentu akan kita berhubungan dengan orang-orang yang kita butuhkan. Sehingga kita sulit untuk membuktikan bahwa bagaimana kita bisa menghubungi orang padahal tidak ada kabelnya, tidak ada yang mengantarnya, dilihat oleh mata juga tidak bisa dilihat, tapi kita bertelepon kepada siapapun juga bisa diterima dengan catatan handphonenya yang normal, sinyalnya yang baik, jika tidak ada gangguan. Seperti halnya kita berhubungan dengan siapapun, berhubungan dengan benda apapun, kita harus benar-benar alatnya harus harap yang sempurna, yang tanpa ada kendala, tanpa ada hal-hal yang merusakkan kepada jiwa raga kita. Yang penting kita sampaikan bahwa kita untuk melaksanakan dharma, melaksanakan tugas menolong orang, kita tidak memiliki kelebihan apapun, kita tidak punya kehebatan apapun, kita tidak tahu ini nanti berhasil atau tidak, kita juga tidak tahu. Tapi nyatanya setelah kita menerapkan, ternyata Tuhan memberkati kita, Tuhan masih kasihan kepada kita, dan Tuhan meridhoi kepada kita. Banyak yang kita tolong berhasil, namun juga banyak sekali orang-orang yang minta tolong kepada kita gagal total. Kenapa gagal total? Karena kita tidak bisa mengusatkan dalam satu pikiran, kita tidak bisa menyambungkan di alam kita kepada alam yang lain. Sehingga namanya manusia pasti punya lengah, namanya manusia pasti punya kilap, namanya manusia pasti punya kekurangan, dan manusia tidak punya daya apapun. Kita misalkan menolong orang, kita mengerjakan sesuatu gagal, kita tidak bisa menuntut kepada Tuhan. Kita hanya bersabar dan kita hanya meningkatkan atas perilaku kita, kebersihan hati kita, tirakat kita, ibadah kita, dan lain-lain. Kita akan berbicara tentang hentakan bumi. Bahwa hentakan bumi itu adalah ajaran-ajaran yang mana diajarkan daripada nenek moyang kita. Karena kenapa kita hentakan bumi? Bahwa kita hidup berdampingan dengan jin dan setan. Artinya jin dan setan juga ada di jagat raya ini. Jin dan setan juga pernah di rumah kita, pernah di alam semesta, pernah di gunung, pernah di samudra, pernah di angin, pernah di tumbuhan. Sehingga apabila kita menghentakkan dengan bumi, maka ada kesinambungan. Rasanya bisa nyetrum kepada, yaitu aura-aura, bisa menyetrum kepada jagatnya bangsa lembut. Seketika ada orang indigo yang mana mereka merasa risih diintai beberapa para sosok-sosok hingga mereka stres. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tersebut bisa sembuh hingga sekarang. Semua itu kesembuhan itu bukan karena saya,
murni atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berbicara tentang hentakan bumi. Setiap organ tubuh manusia itu ada fungsi gunanya. Setiap anatomi manusia pasti ada gunanya yang diberikan kepada hambanya. Seperti mata, apabila kita benar-benar bersudi atau bisa melakoni tidak tidur yang kelas tinggi, maka mata kita memiliki ketajaman yang handal. Seperti halnya ucapan kita, apabila kita bisa memuasani atau kita bernirakati dengan ucapan, menirakati dengan bahasa, memprihatini dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita rasakan. Artinya prihatin yang ucapan adalah dengan lisan. Apakah merasakan atau makan atau minum atau berpuasa, maka hasil daripada berpuasa, hasil daripada orang yang berulah baik atau bicara baik, maka akan memiliki dari ucapan doa-doa yang sangat manjur sekali. Seperti halnya kita juga memiliki indera penciuman. Hidung di puasa nih itu akan menciptakan hal-hal yang sangat dahsyat sekali. Banyak sekali dari indera-indera kita apabila dipakai akan memberikan yaitu kekuatan yang begitu dahsyat sekali. Jika kita akan melintas yaitu yang kita katakan hentakan bumi, sehingga hentakan bumi otomatis pasti menggunakan indera-indera yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam ilmu kita atau kawruh kita. Apakah juga ada mantranya Mbak itu Mbak? Mantra bukan merupakan satu-satunya alat untuk menciptakan kemanjuran. Kemanjuran hanya ketulusan dan kebersihan hati. Sehingga mantra hanya sebagai bacaan saja. Bagi saya yang paling penting adalah kebersihan hati, terus kemudian niat yang suci, kemudian tekun dan belajar yang baik, yaitu ikhlas tulus berbakti pada Sang Penguasa. Maka akan mendukung kepada perilaku kita, karena kita tahu bahwa Maha Suci yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia tidak menjalankan dengan yaitu tindakan-tindakan bertakwa atau tindakan amal ma'ruf nahi 'anil munkar, maka doa kita akan hambar, akan tidak bisa manjur, sehingga akan bagaimanapun orang laku, bagaimanapun puasa, bagaimanapun akan bentuk-bentuk orang bagaimanapun, apabila mereka tingkah lakunya tidak menjalankan perintahnya Tuhan atau menabrak-nabrak dengan larangan negara, agama dan sebagainya, maka perlu dipertanyakan, mereka sulit untuk mencari dengan kemanjuran. Teman-teman jangan sampai salah persepsi bahwa tidak semua aliran itu sesat, sehingga banyak aliran yang memang mengagungkan asma Tuhan atau asma Allah, sehingga kita untuk lebih cerdas secara meluas, sehingga jangan sampai kita melecehkan orang, menghina orang, merendahkan orang, menyirikan orang, karena kita ini belum tentu, teman-temanku, kita mudah menghina orang. Bagaimana kalau nanti justru kita dimasukkan di dalam neraka? Orang yang kita hina justru mereka nanti akan mendapat surga, kita akan malu di alam sana nanti. Sehingga kita jangan sampai merendahkan siapapun. Kita harus bisa untuk merendahkan diri bahwa kita ini manusia yang tidak ada harga dirinya. Kita itu manusia yang hina. Agar kita tidak hina, maka kita berbuat baik kepada siapapun. Kita kembali kepada yang namanya hentakan tangan. Jadi saya bicarakan tentang jemari saja. Apabila dibaca dengan kekuatan yang ikhlas, yaitu Allah, Allah, Allah dan sebagainya, maka jemari ini akan memiliki kedahsyatan yang dahsyat. Sayang pada saat itu saya masih kecil, jadi saya tidak mempelajarinya. Hanya saya menceritakan atas pengalaman yang saya ketahui dari kelebihan daripada yaitu kakek saya. Masih ada lagi, saya juga punya guru yang seperti itu, mereka juga punya kelebihan. Kemudian ada lagi orang-orang yang memiliki kapasitas bahwa tangan lima ini pun juga memiliki kekuatan masing-masing. Jadi memberikan anatomi pasti ada. Nah, pada saat menghentakkan ke dalam bumi, maka di dalam jemari ini harus mengerti apa yang ada di dalam jemari ini, kata-kata dan amalannya di dalam satu jemari ini. Katakan ada namanya itu sajalah. Dalam jemari ini kita beri terdengar yaitu Allah, Nur, Muhammad, Alif, Lam, Mim. Kita yakini sekuat-kuat mungkin apabila kita setiap hari bisa memasukkan keyakinan yang kelas tinggi bahwa Allah dan Nur Muhammad merupakan yaitu satu kesatuan yang lembut, kemudian ditambah Alif, Lam, Mim dan sebagainya, maka akan menciptakan sesuatu yang mendahsyatkan, sehingga kita tidak bisa menerangkan secara luas karena kita pun juga tidak paham dengan ajaran-ajaran kita atau ajaran agama kita. Kita hanya tahu saja bahwa Mbak saya juga pernah mengatakan bahwa bagaimana Mbak kok bisa menghentakkan bumi? Apakah ada amalan dan mantra? Di jemari saya ini saya berikan terdengar yaitu dari Allah, Nur, Muhammad, Alif, Lam, Mim. Pada saat itu pun aku juga tidak bertanya apa artinya Mbak. Saya tidak bertanya itu Mbak, karena kalau kita masih kecil nanti malah dipencelengi oleh Mbak saya. Saya hanya sekitar tanya-tanya saja, nggak berani meneruskan itu. Di dalam ajaran-ajaran dari Mulutito maupun di dalam Jemari 5 pun juga ada katanya Mbak saya. Di dalam ilmu Jawa murni pun juga ada. Ilmu Jawa ngaran penunggu tangan, penunggu jari. Jadi penunggu driji itu ada, kalau orang Jawa itu. Dari di dalam ini ada penunggu jari. Jadi sehingga kalau Jawa kita motifnya kan juga Jawa. Misalkan di sini ada panca indera, panca itu 5 indera sudah memberikan isyarat. Jadi di dalam jemari kita ada 5 indera yang kita pegang. Misalkan dari yaitu indera penciuman, indera lisan, indera
pendengaran, indera penglihatan, indera perasa kita masukkan di dalam tanah. Kita yakinkan bahwa indera-indera itu akan bisa menyambungkan magnet yang kita tuju, kita hentakkan ke bumi. Otomatis yang kita minta tolong hanya satu saja, yaitu kebesaran dan kuasa-kuasa Allah. Karena manusia ditugaskan tiba-tiba untuk meminta kepada Tuhan, tidak diperbolehkan untuk meminta kepada makhluk-makhluk yang lain. Dengan kegiatan itu, dengan cara itu, maka hentakan tangan kita dengan keyakinan kita, dengan kesungguhan kita, maka akan menciptakan sesuatu yang dasar, yang tidak dapat dilihat oleh mata, yang akan menciptakan sesuatu yang bisa kita membuat bangga, dan menciptakan sesuatu yang membuat kita juga terheran-heran. Yang jelas pada saat kita menghentakkan ke bumi, kita tidak tahu ini nanti manjur dan tidak. Nanti akan Anda tahu sendiri atau kita akan tahu sendiri, karena hasil daripada yaitu gerakan-gerakan kita, hasil daripada tata cara kita. Sehingga di dalam menghentakkan bumi, otomatis yang kita rangkus menjadi satu, kita hentakkan ke dalam bumi. Bumi itu akan menjalar, yang akan berjalan menuju tempat sasaran yang kita tuju. Misalkan kita ke rumah kosong atau kita berhadapan dengan hantu, kita hentakkan ke dalam bumi, otomatis dari nilai magnet yang ada di dalam jagat halus maka akan masuk ke jagatnya bangsa gaib, termasuk jagatnya bangsa jin dan sebagainya, jagatnya bangsa lelembut. Sehingga tetap kita bisa masuk ke media-media tertentu. Apabila kita sungguh-sungguh, kita akan bisa masuk kepada media-media jagatnya bangsa halus. Sehingga manusia punya kapasitas yang tinggi, asalkan betul-betul manusia itu suci. Karena apa? Bahwa manusia percikan dari Sang Pencipta alam. Manusia adalah ciptaan Allah SWT. Manusia ciptaan Tuhan otomatis pasti mendapatkan sesuatu hal. Apabila kita benar sungguh-sungguh percaya, maka pasti ada hal-hal yang dapat kita rasakan. Kita akan kembali mengulas tentang pertanyaan Balur, bahwa setiap kita mengadakan sesuatu hal ke tempat-tempat yang penting atau hal-hal yang berkaitan dengan keperluan sangat penting, sering menggunakan hentakan bumi. Namun tidak satu-satunya kita lakukan hal itu hanya sebagian kecil saja. Kita menolong orang atau kita punya tujuan tertentu, kita kadang hanya diam saja, kita hanya meminta saja, atau kita hanya berdoa saja. Maka apabila Tuhan meridhoi, maka tujuan kita akan tersampaikan. Dan jelas di dalam keberhasilan kita, di dalam kita mendapatkan penyanjungan orang, tentu kita jangan sampai kita merasa besar, kita jangan sampai merasa sombong, jangan kita merasa aku, karena nanti akunya yang ada di depan, justru kita akan runtuh sendiri. Karena sifat sombong-sombong itulah yang akan menghancurkan kepada semua hal-hal yang kita miliki menjadi hambar. Karena sifat sombong adalah sifat-sifat iblis dan jin, maka ini yang sangat penting sekali. Karena sebenarnya kita apabila menyombongkan diri kita sangat malu sekali, karena kelebihan yang kita miliki hanya minta, kita tidak punya. Kita itu hanya minta kepada Sang Pencipta. Artinya kita tidak punya apa-apa. Orang yang lagi minta saja kok sombong, apalagi memiliki. Kita itu hanya minta saja. Meminta kadang diberi dan kadang tidak diberi. Sehingga disinilah letaknya bahwa kita bertakwa kepada Tuhan, menyembungkan kepada Sang Pencipta alam, menyembungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyembungkan hoblu minallah dan hoblu minannas sangat penting sekali, karena kita seharusnya menyadari bahwa kita nanti pasti akan menghamba kepada Tuhan, dan kita nanti akan berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Fafiru minallah ilahi minallah. Sehingga kita jelas-jelas nanti ingin sekali, yaitu hidup atau kita bersama, kita ingin sekali untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan lebih senang apabila kita nanti berpulang tanpa kita akan melenceng ke sana kemari. Kita ingin berpulang yang baik, menjadi umat yang baik. Apa yang diberikan Tuhan atas nilai-nilai kita tetap terima dengan senang hati. Nah, bagi saya neraka juga siap, surga pun juga siap. Kita harus pasrah sumarah kepada Tuhan. Hidup mati ini adalah miliknya. Hingga yang paling penting adalah kita berbuat baik, ibadah yang baik sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, tanpa memuja kepada siapapun, tanpa merendahkan kepada siapapun. Kalau kita merendahkan, kita belum tentu lebih baik daripada mereka. Justru kadang-kadang kita merendahkan, kita yang rendah, justru mereka yang dihina lebih unggul daripada kita. Itu yang paling penting, Mbak. Ya, terus kemudian Mbak, apakah itu bisa ditularkan atau mungkin dipelajari teman-teman sendiri di rumah gitu loh, Mbak? Bisa saja.
Semua ilmu yang ada di muka bumi bisa dipelajari. Namun kita kembali, apabila mereka mempelajari tidak sungguh-sungguh, yang kedua mereka tidak percaya, maka mereka juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang paling penting adalah niat dan kepercayaan yang kelas tinggi. Itu yang nomor satu. Bagi saya yang penting adalah percaya dulu, jangan sampai tidak percaya. Sehingga yang penting jangan kita lupakan bahwa meminta sesuatu, jangan sampai meminta kepada yang lain, mintalah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampingkan, karena semua selain Tuhan atau ciptaannya saja itu hanya merupakan hamba-hamba Tuhan. Mereka juga masih meminta kepada Tuhan, sehingga kita hendaklah untuk meminta langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang paling penting. Iya. Terus Mbak, kemudian apakah kalau misalkan sudah bisa atau mengerti Mbak bahwa tasanya untuk memukul atau menghentakkan bumi itu ada maksud tertentu, itu apakah selalu bisa digunakan untuk menolong orang, Mbak? Otomatis, sehingga apabila kita punya tujuan tidak perlu untuk kepentingan sendiri, sehingga lebih baik untuk menolong kepada orang lain atau untuk menyisihkan hal-hal yang murka atau menyisihkan hal-hal yang akan mengganggu kita. Sehingga dalam hentakan ke bumi itu yang dapat kita katakan bahwa menghentakkan bumi dalam arti kebutuhan kita utamanya untuk menghilangkan kemurkaan atau menghilangkan dengan bentuk-bentuk yaitu makhluk jahat yang akan mengganggu manusia atau bertujuan yang lain. Sehingga apabila kita menghentakkan bumi itu pasti ada tujuan. Dan tujuan itu adalah tujuan yang baik, jangan sampai tujuan yang buruk. Kalau tujuan yang buruk, maka kita yang akan terselobos sendiri, kita yang akan terbakar sendiri, karena apa yang kita lakukan adalah nilai-nilai yang nanti tidak dapat dihapus dan kita akan memetik juga. Menggunakannya itu apakah selalu harus berhubungan dengan hal-hal yang tidak wajar, hal-hal yang tidak kasat mata, Mbak? Tidak, yang penting kita ketulusan dalam menghamba kepada Tuhan saja. Karena di ragam-ragam seperti jemari yang saya katakan ada 5 tetengah tadi kan hanya sebagai lambang saja. Yang penting ada cintanya kita kepada Tuhan saja, sehingga kita tidak boleh lari kemana-mana, sehingga kita utamanya hanya cinta dan percaya pada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya pada kekuatan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dengan kemanjuran-kemanjuran yang kita miliki itu rata-rata dari teman-teman dan saudara kita, para pembesar, para guru-guru itu karena latihan. Sehingga tidak semudah misalkan 1 bulan 2 bulan punya kemanjuran, bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun baru punya kemanjuran, ada juga yang masih 3 hari juga punya kemanjuran. Sehingga Tuhan memberikan sesuatu pada manusia itu tidak dapat dikontrol, tidak dapat dikoreksi, tidak dapat diganggu gugat. Itu kuasa-kuasa ilahi, sehingga tergantung kepada kita saja. Ya, orang-orang yang memiliki ilmu hentak bumi itu saja belum tentu mereka punya kapasitas yang tergantung orangnya juga, tergantung pada latihannya, tergantung kepercayaannya mereka. Sehingga yang paling penting adalah kebersihan hati, ketulusan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan. Kemudian latihan terus menerus, selalu dilatih, maka dengan panasnya tangan menghentakkan bumi itu nanti akan menciptakan sesuatu yang sangat membanggakan apabila kita membutuhkan itu, Mbak. Iya, jadi itulah teman-teman jawaban dari Mbak Gendul Jopo Montro. Sudah terjawab ya pertanyaan dari teman-teman yang banyak sekali saya terima, Mbak, itu terkait dengan ini kenapa Mbak Gendul kok selalu menghentakkan tangan ke bumi, itu maksudnya apa, ilmunya dari mana, fungsinya untuk apa, dan cara mempelajarinya bagaimana, kan tadi sudah kita terangkan, Bang ya. Semoga teman-teman ini semua bermanfaat bagi kita semua. Mbak Gendul mungkin ada tambahan yang disampaikan. Yang jelas Allah akan memberikan hambanya sesuai dengan amal yang dilakukan. Apabila mereka tekun setiap hari, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dengan kesusah payah mereka, dengan taatnya mereka, dengan tulusnya mereka, dengan menangisnya mereka, maka Tuhan akan mengganti segala dan semuanya yang Anda lakukan. Sehingga kalau kita misalkan hanya latihan 1 kali 2 kali, tidak mungkin kita mendapat sesuatu yang dasar. Tidak adanya dasar itu karena kita menabung dengan 1 kali 2 kali berkali atau bertahun-tahun. Sehingga apabila kita itu menabung dari misalkan kita punya uang menabung di bank masih 5 hari, otomatis tabungan tidak banyak. Kalau kita punya yaitu rekening, kita bekerja, kita menabung sekitar 20 tahun, otomatis tabungannya pasti banyak. Sehingga hasil daripada kemanjuran, hasil daripada cipta karsa kita tentu harus bersabar agar kita memiliki sesuatu yang dapat kita banggakan. Sehingga
Yang jelas bahwa Tuhan tidak akan lari dari kenyataan. Apabila kita meminta dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan memberikan apa yang kita minta itu. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Satu pertanyaan tambahan Bang Nggih. Apabila apa yang jenengan lakukan itu dipelajari oleh teman-teman di rumah, apakah memiliki nilai-nilai kekuatan yang sama dengan yang jenengan miliki? Pasti sama, karena yang diminta adalah Allah, yang diminta adalah Tuhan. Tuhan satu, Tuhan Maha Esa, otomatis hasilnya pasti sama. Kalau hasilnya berbeda, berarti orangnya yang melakukan yang kurang tepat pada sasaran. Mungkin mereka kurang percaya, kurang telaten, kurang terampil, terus kurang disiplin, kurang bersih hatinya, dan banyak sekali. Kesalahan bukan tertitik pada Tuhan Yang Maha Esa, kesalahan pada diri kita yang benar-benar kita sulit menyambungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga apabila kita betul-betul disiplin, rutin, kita tidak punya bosan-bosan, dan kita percaya 100%, maka Tuhan akan tahu, karena Allah adalah Maha Tahu, sehingga kita minta pasti akan diberi. Yang penting tulus dan ikhlas, dengan tujuan yang baik, niat baik, dipergunakan hal-hal yang baik. Saya tidak akan mengajarkan ilmu-ilmu yang jahat, insya Allah. Ya, inilah teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Sangat luar biasa sekali, sangat jelas sekali teman-teman. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila mungkin ada salah kata dari saya sebagai admin dari Mbah Gendel Jowo Montro atas nama Lulu Retna, ataupun Mbah Gendel Jowo Montro, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang penting di dalam kita menyampaikan berita-berita yang baik, edukasi yang baik. Dengan ini saya nyatakan bahwa video-video seperti ini kita tidak berpondensi kepada keuangan atau materi, hingga kita berusaha semaksimal mungkin kita menghindari jangan sampai ilmu-ilmu mantra-mantra kawula jangan sampai disepadankan dengan materi, disepadankan dengan uang. Sehingga apabila ada orang memberikan uang, hal yang wajar, tapi tidak boleh dalam otak kita hanya uang-uang saja, karena akan membunuh dengan nilai-nilai luhur yang ada di dalam hati kita. Itu yang penting, jangan sampai ilmu ketuhanan ditukar dengan uang semata. Kita harus ditukar dengan ilmu kebaikan dan dharma, itu yang paling penting. Ya, cukup sekian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan terus ikuti channel-channel Mbah Gendel serta akun-akun media sosial Mbah Gendel. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rayu, amin, amin ya rabbal alamin.